Kesadaran menyentak seorang pemuda, membangunkannya di atas ranjang asing, dengan perban menutupi hidungnya. Ia terduduk dan menatap tangannya yang terbalut perban dengan tatapan tak percaya. "Apa aku masih hidup?" Pertanyaan itu menggema di benaknya. Ia memandang berkeliling ruangan yang sunyi, lalu melangkah gontai ke arah jendela. Di luar sana, sebuah pemandangan familiar menyambutnya. Sebuah bangunan megah bernama Rumah Sakit Kampus Medis. Para mahasiswa tampak berlalu lalang memenuhi halaman. Kepalanya terasa mau pecah. Bukankah dunia yang ia ingat sudah hancur lebur? Saat menatap cermin, sebuah kenyataan menghantamnya. Ia telah terlempar kembali ke masa kuliahnya, 10 tahun di masa lalu. Tiba-tiba, di hadapannya, udara bergetar dan memunculkan sebuah layar sistem transparan. Layar itu menyatakan, penggabungan kekuatan kerakusan telah selesai. Ia meraih ponsel di meja yang menunjukkan tanggal 16 Mei 2157. Ia berdiri, membeku, di tengah ruangan, menatap layar yang berpendar itu. Ia sadar, ia telah kembali 3 tahun sebelum kemunculan Raja Iblis pertama. Pada tahun 2160, makhluk perkasa yang dikenal sebagai Raja Iblis murka bangkit. Tentakel-tentakel ungu raksasa merobek permukaan bumi dan menghancurkan kota. Murka membuka gerbang neraka, mempersilakan raja-raja iblis lainnya menyerbu dunia manusia. Dunia yang ia ingat hanyalah lautan api dan puing-puing keputusasaan. Sesosok siluet kelam berdiri di atas tumpukan reruntuhan, memeluk tubuh yang tak lagi bernyawa. Qian teringat rasa sakitnya, kehilangan segalanya dalam perang terkutuk itu. Kini, kembali ke masa lalu. Ia menatap telapak tangannya yang masih utuh. Tangannya terkepal erat, dan matanya berkilat merah, penuh dendam. Ia bersumpah akan melenyapkan murka, menutup gerbang neraka, dan menulis ulang takdir dunia ini. Jendela sistem kembali melayang di hadapannya. Tertulis, kekuatan penggabungan kerakusan telah sempurna. Qian menyentuh layar itu. Seketika, sebuah jendela status muncul, menampilkan nama dan levelnya. Meski berada di level 1, semua statistiknya, termasuk kekuatan dan kecepatan, berada di angka 100. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa membangkitkan kekuatan khusus. Sebuah bagan menampilkan berbagai macam kelas, seperti penyihir bintang, prajurit api, dan pembunuh petir. Saat ini, Qian hanyalah seorang mahasiswa biasa di Universitas Nasional untuk para Awaken. Kampus itu terdiri dari gedung-gedung modern tempat para siswa berpotensi dilatih. Qian menatap kartu digital yang menampilkan kelas pembunuh petir. Ia mengenali ini sebagai kelas miliknya dari kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kekuatannya bangkit lebih awal? Saat ia mengepalkan tinjunya, percikan listrik kuning menari-nari di sekitarnya. Sebuah pesan sistem muncul, sedang memuat perubahan kelas. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang mahasiswa bernama Maong masuk. Maong mengenakan kacamata dan sweater berwarna coklat. Sebuah kotak teks mengidentifikasinya sebagai Flower Chanter peringkat E. Maong terbelalak kaget melihat Qian sudah bisa berdiri. Ia menjelaskan bahwa Qian baru saja dihajar habis-habisan kemarin. Maong menyentuh lengan Qian dan menyadari semua lukanya telah lenyap. Qian menatap sahabatnya dan teringat memori pahit dari masa depan. Maong tewas di awal-awal invasi iblis. Maong membenarkan letak kacamatanya dan bertanya, apa Qian merasa lebih kuat? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Astaga, tes peringkat dijadwalkan besok. Tanpa pikir panjang, Maong menarik Qian menuju pintu. Ia memberitahu Qian bahwa mereka harus segera pergi dan bersiap untuk ujian. Qian dan Maong berjalan melintasi kampus di bawah langit senja yang damai. Para mahasiswa lain tampak asyik bermain basket dan sepak bola di kejauhan. Qian memandang kerumunan itu dan bergumam, sudah lama sekali aku tidak melihat orang hidup sebanyak ini.
Maong menatapnya dengan ekspresi bingung. Chen menengadah ke langit, teringat akan kota kelam yang hancur lebur di kehidupan sebelumnya. Dalam hatinya ia bertekad, aku harus menemukan cara untuk naik peringkat secepat mungkin. Chen tahu bahwa guild-guild besar menguasai semua dungeon, menyulitkan pemain lain untuk berkembang. Namun Chen menatap layar sistemnya yang menunjukkan 100 poin di setiap kategori. Ia melihat bagan peringkat yang terbentang dari E hingga S. Ia sadar bahwa kebanyakan mahasiswa tidak akan pernah bisa melampaui peringkat E. Saat mereka berjalan, sebuah bola basket tiba-tiba melesat dan menghantam wajah Maong dengan telak. Maong jatuh tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan. Chen menoleh tajam, menatap sekelompok mahasiswa kekar yang duduk di tangga batu. Seorang pria berkaus hitam tanpa lengan dan berkalung doktek menyeringai sinis ke arah mereka. Ia mengejek, "Kukira kalian belum pulih dari luka kemarin." Ia berkata pada teman-temannya bahwa kedua pecundang itu ternyata cukup tahan banting. Sang pemimpin menatap mereka dengan angkuh, lalu bertanya di mana pesanan minumannya. Maong menunduk ketakutan dan menawarkan diri untuk segera membelikannya. Namun, Chen tetap tenang. Dengan satu tangan dimasukkan ke saku, ia menahan Maong dan berkata, "Ini bukan salahnya." Chen menyatakan bahwa para perundung itulah yang seharusnya meminta maaf. Saat menatap wajah mereka, ingatan kelam dari masa lalu kembali menyeruak. Kepala Chen ditenggelamkan paksa ke dalam wastafel berisi air. Chen meronta. Paru-parunya terbakar mencari udara. Maong hanya bisa terduduk di lantai, memohon dengan ketakutan agar mereka berhenti. Sang pemimpin tertawa dan mengklaim bahwa ia hanya sedang membantu Chen membangkitkan kekuatan terpendamnya. Para siswa lain hanya menonton dari ambang pintu sambil tertawa. Kesadaran Chen memudar saat ia ambruk ke lantai. Para perundung itu pun pergi, meninggalkannya begitu saja. Maong segera merangkak, mendekat, dan dengan panik memanggil nama Chen. Chen merenungkan betapa kejamnya manusia, bahkan sebelum para iblis datang. Kembali ke masa kini, tatapan Chen berubah menjadi sedingin es. Kung Cheng menatap Chen dengan tatapan tak percaya. Sementara di belakangnya, Maong gemetar hebat sambil terisak ketakutan. Aura kekuatan pun meledak. Lengan kanan Gong Cheng mengeras menjadi batu giok yang berpendar. Kekuatan seorang pendekar bunga peringkat E, tapi Chen hanya balas menatap dengan mata yang menyala merah membara. Dalam hatinya, Chen tahu si sombong ini hanya berani karena kakaknya adalah ketua OSIS. Dari kejauhan, kerumunan siswa menyaksikan pertarungan itu. Mereka menunjuk Chen dan Maong, mengejek keduanya sebagai sampah tak berguna di sekolah. Amarah Gong Cheng memuncak dengan teriakan murka. Tinju batunya yang raksasa melesat lurus ke arah wajah Chen. Namun, Chen tetap berdiri kokoh. Dengan tenang, mengangkat tangannya. Dia menahan pukulan itu, menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan. Suara benturan yang memekakan telinga pun menggema. Chen tidak bergeser sedikit pun. Gong Cheng menarik lengannya yang kesakitan. Terperangah, para penonton tak percaya. Chen bisa menahan serangan seorang pendekar bunga. Chen berdiri dengan tenang. Sementara Gong Cheng terus memakinya dengan penuh amarah. Di belakang mereka, Maong hanya bisa menatap dengan wajah pucat pasi. Sambil menggeretakkan gigi, Gong Cheng meneriakkan hinaan, menyebut Chen sebagai si lemah yang tak berdaya. Chen menunduk, dan percikan listrik kuning mulai menari-nari di ujung jarinya. Ia memutuskan, inilah saatnya menguji kekuatan barunya pada si perundung ini. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Notifikasi perubahan job terpampang jelas, menandakan prosesnya telah selesai. Chen kini adalah seorang elektrik, assassin level 1. Seketika, petir kuning dahsyat meledak dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang mengintimidasi. Jendela status digitalnya
menunjukkan peningkatan drastis. Kecepatan dan kekuatannya berlipat ganda. Maung terbelalak kaget, bertanya sejak kapan Qian membangkitkan kekuatannya. Melihat ini, kemarahan Gong Cheng semakin menjadi-jadi. Dia mengaktifkan skill andalannya, baju zirah iblis abadi. Lengan batunya membesar dan menumbuhkan duri-duri yang tajam. Akan kuberi kau pukulan maut, teriaknya. Lalu menerjang maju dengan serangan yang siap menghancurkan segalanya. Namun Qian bergerak secepat kilat, menukik mulus di bawah tinju batu raksasa itu. Dari posisi rendah, ia melepaskan pukulan petir yang menghancurkan, tepat ke dagu Gong Cheng. Hantaman Qian membuat tubuh Gong Cheng terlempar jauh ke belakang. Para siswa menjerit histeris, menutupi wajah mereka karena syok. Maung hanya bisa melongo dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Gong Cheng jatuh tersungkur dan terseret di atas aspal. Dengan wajah berdarah, ia menatap teman-temannya, memohon bantuan mereka. Namun, pemuda berambut perak itu hanya bisa berdiri mematung. Gemetar, ketakutan dengan keringat dingin. Qian berdiri di tengah arena, diselimuti oleh aura listrik kuning yang menyala-nyala. Gong Cheng melompat ke udara untuk serangan terakhir, mengangkat tinju batunya tinggi-tinggi. Tapi Qian hanya mengulurkan tangan, dan dengan satu gerakan, mencengkeram pergelangan tangan Gong Cheng. Percikan listrik langsung menyambar di titik kontak mereka. Mata Qian berkilauan dengan cahaya keemasan saat menatap si perundung. Dengan dingin, ia berkata, "Kau terlalu lemah." Lalu, Qian membanting Gong Cheng ke tanah. Dengan ledakan petir yang dahsyat, kekuatan benturan itu menciptakan gelombang kejut besar dan kepulan debu yang tebal. Tubuh Gong Cheng terpental dari tanah, menghantam keras anak tangga batu di tribun penonton. Gong Cheng tergeletak tak sadarkan diri di dekat tribun yang retak, babak belur, dan berlumuran darah, sementara Maung berlutut di rerumputan. Gemetar hebat melihat kekuatan Qian yang mengerikan. Qian berdiri dengan tenang, menatap darah yang menempel di tangannya. Ia membuka jendela status digitalnya. Anehnya, ia masih berada di level 1 dengan semua status di angka 100 poin. Qian menyadari, meski wujud Electric Assassin ini cukup kuat untuk mengalahkan musuh rendahan, statusnya sama sekali tidak bertambah setelah pertarungan. Dia menarik kesimpulan, ia butuh cara baru untuk mendapatkan pengalaman. Seketika, sebilah pedang listrik kuning tajam terbentuk di tangannya. Ia mulai berjalan mendekati Gong Cheng yang tak berdaya. Para siswa menatap ngeri, dan Maung memohon agar Qian berhenti. Mengabaikan mereka semua, Qian berdiri menjulang di atas tubuh si perundung. Matanya bersinar tajam saat ia berpikir apakah ia harus kembali menggunakan cara-cara kejam dari kehidupan masa lalunya. Untuk menjadi lebih kuat, Qian menodongkan bilah petir ke leher Gong Cheng sambil mencengkram kerah bajunya. Saat itu, seorang wanita berambut pirang bernama Ling Yu, wakil ketua OSIS, menghampiri mereka. "Hentikan," ucapnya tegas. "Hukuman yang kau berikan sudah lebih dari cukup." Qian menatapnya dengan ekspresi dingin, lalu melepaskan cengkeramannya. Gong Cheng pun segera kabur tunggang langgang. Para siswa yang lain hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan. Beberapa dari mereka bergumam tak akan pernah lagi memprovokasi Qian. Tak lama, Qian dan Maung pun berjalan pergi. Ling Yu menatap kepergian mereka dengan senyum misterius. Malam itu di asrama, Maung berteriak heboh sambil melambaikan tangannya. Dia menceritakan pada teman-teman sekamarnya bagaimana Shen membangkitkan kekuatan petir dahsyat dan mengalahkan gerombolan itu. Tapi teman sekamarnya, Shang Zhou dan Shang Yu, yang keduanya adalah pendekar peringkat E, sama sekali tidak percaya pada cerita Maung. Shang Zhou mencengkeram kepala Maung dan menyuruhnya berhenti mengigau. Menurutnya, jika Qian memang sekuat itu, dia tidak akan buang-buang waktu melakukan latihan fisik dasar seperti lari. Mereka menyimpulkan, Maung pasti berhalusinasi karena dipukuli terlalu parah. Shang Zhou lalu menciptakan sebuah bola energi merah kecil yang berpendar di telapak tangannya. Dengan sombong, ia menyatakan
dirinya lah satu-satunya penyihir dan kelas petarung sejati di ruangan itu. Sambil mematut diri di cermin dan memamerkan ototnya, dia mencibir, mengatakan kalau Chan terlalu cupu untuk menjadi pembunuh. Lalu ia mengingatkan semua orang bahwa tes peringkat akhir akan digelar besok. Di dalam dimensi iblis tingkat E, sebuah portal api oranye menyala-nyala di antara dua pilar batu. Dari kobaran api itu, muncullah seorang pria pirang bernama Gong Ting. Ling Yu mengekor di belakangnya, sementara para siswa lain membungkuk hormat. Tak jauh dari sana, Gong Cheng sudah menunggu mereka. Kepala, hidung, hingga lengannya terbalut perban. Dengan tatapan memelas, dia mengadu pada kakaknya, mengatakan kalau Chan sudah mempermalukannya di depan semua orang. Gong Ting menatap adiknya dengan ekspresi dingin dan serius. Dia berjanji akan membereskan masalah itu dengan tangannya sendiri. Setelahnya, Gong Ting dan Ling Yu terlihat duduk di sebuah meja makan mewah yang besar. Sambil memotong steaknya, Gong Ting mendengarkan penjelasan Ling Yu bahwa hanya ada kurang dari 10 siswa yang berhasil mencapai peringkat Deng. Ling Yu menambahkan, tidak semua orang punya akses istimewa ke dimensi iblis. Sepertinya di sisi lain, Chan justru tengah berlari menembus badai di tengah malam. Mengenakan jaket biru dan beban seberat 100 kg. Dia sedang menyelesaikan lari sejauh 20 kilometernya. Keringat dan air hujan membasahi wajahnya. Namun ia tetap fokus pada napasnya. Baginya, tubuh yang kuat adalah syarat mutlak untuk membangkitkan kekuatan petirnya. Sebuah kilas balik membawanya ke dunia di tahun 2160. Tentakel ungu raksasa muncul dari langit, menghancurkan kota. Di tengah hujan, Chan berlutut sambil memeluk jasad adiknya yang tak bernyawa. Adiknya tewas di tangan Raja Iblis. Kembali ke masa kini. Chan berdiri di bawah hujan. Matanya menyala merah penuh dendam. Dia bersumpah. Target pertamanya adalah membunuh Rat dan mencegah kehancuran dunia. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Tertera nama adiknya, Siyun, di layar. Segera, ia memasang earbud dan menjawab panggilan itu. Chan terdiam di tengah lintasan lari yang sepi. Suara si Yun Yung ceria terdengar dari seberang. Dia bertanya, kenapa Chan meneleponnya berkali-kali. Rupanya, dia sedang ikut kompetisi dan ponselnya mati. Dengan semangat, dia bercerita, jika berhasil menang, mereka bisa membayar sewa rumah. Chan hanya menunduk dalam diam. Dia merenung. Doanya untuk kembali ke masa lalu memang terkabul. Di sana hujan juga. Tanya Siyun, kenapa kamu diam saja? Chan tersenyum getir. Bukan apa-apa, jawabnya. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Siyun terdengar bingung. Aneh, kan kita baru bicara 2 hari yang lalu, katanya. Dia lalu pamit dan menyuruhnya menunggu kabar baik. Chan menatap langit yang kelam, lalu berbalik dan kembali berlari. 3 putaran lagi, gumamnya. 8 jam kemudian, dia kembali ke asrama. Di bawah pancuran, Chan menatap pantulan dirinya di uap. Dia sadar, meski tubuhnya kini lebih muda dan lemah dari sebelumnya. Perlahan-lahan, dia mulai bisa beradaptasi. Tak lama kemudian, Chan duduk di tepi ranjangnya. Sudah mengenakan jubah hitam. Dia memikirkan betapa sulitnya menaikkan level karena semua dimensi iblis dikuasai oleh guild besar. Bagaimana caranya mencari monster dan apa sebenarnya kekuatan kerakusan itu? Tepat saat matanya akan terpejam, sebuah pesan sistem berwarna merah muncul di kegelapan. Sebuah bar loading muncul dengan tulisan sistem sedang dimulai. Setelah bar itu penuh, tulisan sistem kerakusan diaktifkan berkedip terang. Tiba-tiba, Chan merasa dirinya terjatuh ke dalam jurang berwarna merah menyala. Dia bersalto di udara, lalu mendarat dengan satu lutut di atas permukaan air merah. Di hadapannya, sebuah menara hitam raksasa penuh duri menjulang ke langit ungu. Dia tak habis pikir, bagaimana bisa dia berada di tempat aneh ini? Padahal seharusnya dia sedang tidur.
Saat dia menatap menara raksasa itu, terdengar suara geraman rendah. Dari kegelapan, dari dalam air, muncul monster-monster pucat berkepala tengkorak dengan mata biru menyala. Sistem mengidentifikasi mereka sebagai anjing pemburu peringkat E. Gerombolan itu mengepung Chan, memamerkan taring mereka. Seketika, petir kuning mulai berderak di tangan kanannya. Sambil mengamati para monster, sistem memberitahunya, memuat perubahan kelas. Chan sadar. Dia berada di dalam sarang iblis. Chan menyelesaikan perubahan kelasnya. Kini dia adalah seorang pembunuh petir. Rambutnya menjadi acak-acakan dan matanya bersinar kuning terang. Percikan listrik menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat 3 anjing pemburu menerkamnya bersamaan, dengan kecepatan kilat, Chan bergerak dan menebas monster-monster itu dengan tangan kosong. Tengkorak salah satu anjing pemburu hancur berkeping-keping. Sebuah notifikasi muncul, menandakan dia telah memperoleh 3 item Death Forest. Chen menyeringai. Monster peringkat E ini ternyata sangat mudah untuk ditaklukkan. 4 notifikasi, poin pengalaman, plus 52, muncul berturut-turut. Lalu, sebuah spanduk besar bertuliskan, level up bersinar. Di atas kepalanya, status Chan diperbarui, menunjukkan dia sekarang berada di level 2. Dia sadar. Tempat ini adalah jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Dia memeriksa jendela statusnya. Level 2, dan semua statistiknya meningkat 5 poin. Dia tersenyum puas, menyadari telah menemukan dungeon pribadi. Namun, di belakangnya, sesosok monster bos raksasa telah muncul. Wujudnya seperti anjing pemburu raksasa, dengan tengkorak sebagai kepala dan mata merah menyala. Monster itu mengaum, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Chan berbalik. Listrik kuning menyambar dari tangannya. Dia menebas leher monster itu, membuat darah segar muncrat ke seluruh layar. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan perolehan 320 poin pengalaman. Seketika, cahaya kenaikan level menyelimuti tubuhnya. Chen kini telah mencapai level 3. Layar kemenangan pun muncul, menampilkan rampasan perangnya, 18 taring Deathwood dan sebuah kristal Deathwood. Chen kembali memeriksa statusnya. Kecepatannya meroket hingga 330. Dia sadar, monster boss memberikan EXP yang jauh lebih besar dari monster biasa. Senyum puas terukir di wajahnya. Melihat betapa cepat kekuatannya bertambah, dia berdiri gagah di atas bangkai monster boss yang telah ia taklukkan. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem berwarna merah darah muncul di atas kepala anjing itu. Teks di dalamnya bertuliskan, bisa dimangsa. Chen menatap layar itu dengan mata terbelalak. Dia bertanya-tanya, mungkinkah ini kekuatan sejati dari sistem kerakusannya? Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah bangkai monster itu. Cahaya merah dan putih yang menyilaukan memancar dari telapak tangannya. Sebuah pusaran energi merah raksasa terbentuk, mulai menyedot tubuh monster itu ke dalamnya. Chen mengepalkan tinjunya saat aura merah berputar dahsyat di sekelilingnya. Sebuah pesan digital muncul yang menyatakan proses telah selesai. Sesaat kemudian, sebuah kartu bergambar monster boss melayang di hadapannya. Kartu itu memberinya kemampuan baru yang disebut Frosto Fisik. Sebuah skill yang memberinya kekebalan terhadap dingin dan meningkatkan semua daya tahan pada suhu rendah. Chen terperangah. Seluruh tubuh monster raksasa itu telah terserap habis ke dalam satu kartu kecil. Dia menggenggam kartu digital berwarna biru terang itu di tangannya. Tatapannya menjadi sangat serius. Dia akhirnya mengerti. Dia bisa menyerap musuh yang dikalahkan dan mengubah mereka menjadi kelas baru untuk dirinya sendiri. Ini adalah kekuatan Raja Iblis. Lanu, di dunia ini, setiap orang terlahir hanya dengan satu kelas dan kelemahan yang spesifik. Itu adalah hukum mutlak yang tak bisa diubah. Namun, Chen kini memiliki 2 kartu digital, Sender Assassin dan Ice Cloud Warrior. Dia memiliki 2 kelas sekaligus. Dia mendongak,
Matanya berkilat penuh ambisi. Jika dia terus memangsa monster, dia bisa mendapatkan jumlah kelas yang tak terbatas. Pandangan Chen tertuju pada menara raksasa berduri di kejauhan. Mengapa dia diberi kekuatan unik ini? Dan apa sebenarnya tujuan dari menara iblis itu? Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Saat merasakan tekanan yang luar biasa berat, sesosok monster muncul dari dalam semburan api ungu yang dahsyat. Monster itu membawa pedang raksasa di punggungnya. Ia membuka suara, mengatakan bahwa ia telah menunggu Chen sejak lama. Sistem peringkat pemerintah untuk para pejuang berkisar dari rank I hingga rank S. Sebuah kilas balik menunjukkan Chen terlempar ke udara oleh kekuatan yang tak tertandingi. Sekujur tubuhnya berlumuran darah. Rintihan kesakitan lolos dari bibirnya. Dia teringat bagaimana usahanya mencapai S-rank di kehidupan sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Napas Chen terdengar berat dan terengah-engah. Dia menggenggam pedang petir kuningnya yang menyala. Dia sadar tingkat kekuatannya saat ini hanya setara The Rank, sementara monster di hadapannya berdiri di tengah lautan merah. Monster ini adalah bos peringkat S dengan 2 pedang ungu raksasa. Chen bingung. Bagaimana monster ini bisa tahu namanya? Monster itu langsung menyerang dengan pedang melengkungnya yang besar. Chen bergerak cepat untuk menghindari tebasan mematikan itu. Namun sebuah pukulan telak mendarat di dadanya, membuat Chen berteriak kesakitan. Dia tersungkur di permukaan merah. Sementara sang monster menatapnya dan bertanya, "Masih mau melawan?" Chen menderita luka yang sangat parah. Dia menatap monster itu dan sadar, makhluk ini ingin dia tunduk dan menyerah. Monster itu menawarinya untuk tinggal dan menjaga menara, menyebutnya sebagai sebuah kesempatan langka. Namun, Chen menatapnya dengan sorot mata penuh tekad. "Aku tidak akan pernah tinggal di tempat ini," serunya. Tiba-tiba, sebilah pedang energi berwarna ungu menebas udara ke arahnya. Darah segar menyembur dari bahu Chen. Dia menatap lukanya dengan kaget. Penolakannya jelas telah membuat monster itu murka. Ia mengarahkan pedang ungunya, berkata bahwa kesabarannya ada batasnya. Karena Chen adalah satu-satunya yang bisa memasuki lapisan ini. Tengkorak-tengkorak mengerikan mulai muncul dari lautan merah di sekitar mereka. Chen berdiri sendirian saat cahaya ungu yang menakutkan memenuhi langit. Pesan digital di layar menunjukkan kekuatan dan stamina monster itu baru saja meningkat pesat. Bebatuan raksasa mulai terangkat dari tanah, melayang di udara mengelilinginya. Monster itu menatap Chen dan memberinya ultimatum. Tinggal atau hancur menjadi debu. Chen menggeretakkan giginya dan menyatakan dengan tegas, "Aku memilih untuk membunuhmu." Chen berubah menjadi seberkas cahaya kuning, melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Monster itu mengayunkan pedang ungu besarnya, menyebut tindakan Chen itu konyol. Bebatuan hancur berkeping-keping saat Chen dan monster itu beradu kekuatan di tengah gurun tandus yang sunyi. Selama percakapan mereka, Chen diam-diam telah mengamati monster itu dengan saksama. Dia menganalisis setiap pola pertarungan lawannya. Dia menemukan sebuah celah. Monster itu butuh waktu persiapan 0,4 detik sebelum mengayunkan setiap pedang ungunya. Chen mengamati sudut pergelangan tangan monster itu untuk memprediksi jalur serangannya. Ia melompat ke udara, berhasil menghindari pedang raksasa yang bercahaya itu. Chen menemukan peluang lain. Dia melihat bahwa monster itu memiliki jeda pemulihan 0,2 detik setelah menyerang. Dia menyimpulkan bahwa pada momen singkat itu, monster tersebut tak berdaya. Chen memfokuskan energi petir kuningnya dan menerjang maju. Dia menusukkan tangannya yang diselimuti petir tepat ke tengah dada monster itu. Ledakan petir kuning yang dahsyat meletus saat ia mencoba menembus jantung monster itu. Sebuah notifikasi digital muncul di atasnya, bertuliskan status lumpuh. Chen tahu dia belum bisa membunuh musuh peringkat S.
Dia memutuskan untuk memanfaatkan kelumpuhan ini untuk melarikan diri. Dia membangkitkan kekuatan Dewa Petir. Tubuhnya berselimut kilat kuning yang menyilaukan, membuat kecepatannya melonjak 10 kali lipat. Dia melesat secepat kilat menuju titik cahaya kecil di kejauhan, yakin bahwa itulah satu-satunya jalan keluar dari dimensi ini. Qian melompat ke udara, namun cahaya itu sirna dalam sekejap. Dia mendarat dengan keras di tanah merah, diliputi keterkejutan. Ledakan dahsyat energi ungu gelap meletus di belakangnya. Dari kepulan asap, monster itu muncul kembali. Monster itu menyeringai, mengatakan bahwa jalan keluar tadi hanyalah sebuah ilusi. Tempat ini bukanlah sarang iblis yang sebenarnya. Monster itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Seorang raksasa api penyucian, prajurit bintang 1, peringkat S raksasa, menatap Qian dan berkata, "Kaulah pembawa harapan itu." Mata Qian terbelalak ngeri. Dia mengenali wujud mengerikan di hadapannya. Dia teringat Raja Iblis Lanu di kehidupan sebelumnya memiliki wujud yang sama persis. Dalam kilas baliknya, medan perang berkecamuk oleh ledakan oranye dan kilat kuning. Musuh terakhirnya itu dengan mudahnya berganti antar kelas. Kelas terkuat. Wujud ketiganya adalah monster tanaman, merambat hijau, dengan mata-mata merah yang menyala-nyala. Dan akhirnya, wujud cahaya yang menyilaukan. Sesosok manusia dengan bola-bola energi suci di punggungnya. Raksasa ini memiliki tanduk besar, dada kerangka, dan energi biru yang sama persis. Qian sadar, dia kini berhadapan langsung dengan iblis terkuat yang pernah ia lawan. Dia akhirnya mengerti seluruh dunia ini ternyata berada di dalam tubuhnya sendiri. Semua berkat kekuatan kerakusan miliknya. Raksasa itu tersenyum, memuji kecerdasan Qian. Dia berkata bahwa Qian pantas mengetahui rahasia menara itu. Seketika, sebuah kunci emas dengan permata merah raksasa muncul di udara. Jendela sistem menyebutnya kunci kekosongan peringkat SS. Deskripsinya menyatakan, inilah satu-satunya cara untuk membuka menara iblis. Kunci itu kini berada di tangan raksasa yang bercakar. Raksasa menjelaskan, Raja Iblis Lanu yang dulu telah melahap banyak iblis-iblis kuat di masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa iblis terkuat itu kini tersegel di dalam menara. Raksasa api penyucian kemudian menyodorkan kunci emas itu padanya. Qian menerima kunci itu sambil bertanya, mengapa monster itu memilih untuk membantunya. Raksasa pun menjelaskan alasannya. Dia berkata bahwa para raja iblis lain telah membantai seluruh rasnya demi memuaskan kerakusan mereka. Dia telah menunggu selamanya demi kesempatan untuk balas dendam. Dia menatap Qian dalam-dalam, mengatakan bahwa sosok misterius itu benar tentang dirinya sebagai satu-satunya harapan. Qian bingung. Ia bertanya, siapa sosok misterius yang dimaksud? Raksasa hanya menunjuk ke arah menara gelap raksasa di kejauhan. Dia memberitahu Qian bahwa semua jawaban yang dicarinya tersembunyi di dalam sana. Tiba-tiba, tubuh raksasa bersinar dengan cahaya biru dan putih yang cemerlang. Ia mulai memudar menjadi partikel-partikel cahaya. Dia berpesan pada Qian untuk mengambil kekuatannya dan membalaskan dendamnya pada para raja iblis. Pesan itu memberitahu Qian untuk menjadi tak terkalahkan dan membuka gerbang menara iblis. Pesan itu memperingatkannya bahwa iblis-iblis di dalam sana sangatlah buas dan takkan mudah untuk ditaklukkan. Bayangan gelap beberapa raja iblis muncul di cakrawala merah. Raksasa memberitahunya bahwa dia harus menaklukkan dan melahap mereka semua untuk mencapai puncak dunia. Kepala monster itu hancur berkeping-keping menjadi cahaya. Sisa-sisa terakhir tubuhnya melayang di udara. Raksasa berkata, hanya mereka yang bertekad bajalah yang pantas menerima kekuatannya. Qian berdiri tegak, sementara energi monster itu melayang di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya, menyerap semua cahaya ungu itu, dan sebuah notifikasi sistem raksasa pun muncul. Level kerakusan telah meningkat. Energi kuning terang
menyelimuti Chen. Levelnya langsung melonjak menjadi 10. Jendela kemenangan muncul, memberitahunya bahwa ia memperoleh 2 item bernama Tulang Dunia Bawah. Raksasa. Chen menatap kepalan tangannya dan bersumpah akan meneruskan tekad monster itu. Sebuah pesan sistem menyatakan bahwa proses melahap telah selesai. Sebuah kartu untuk raksasa api penyucian pun muncul. Kartu itu menunjukkan bahwa monster tersebut adalah seorang prajurit bintang dengan kemampuan cengkraman tulang penghancur dan serangan gravitasi 3 kali lipat. Chen bersumpah akan membuat musuh-musuhnya membayar dengan darah. Kembali ke dunia nyata. Di kamar asramanya, cahaya matahari pagi menerobos masuk. Sebuah suara keras memerintahkan semua orang untuk bangun dan berbaris. Chen terduduk di ranjangnya, menatap lantai dengan tatapan kosong, sementara teman-temannya bersiap-siap. Dia memeriksa tangan dan dadanya, menyadari semua luka dari pertarungan semalam telah sirna tanpa bekas. Dia bertanya-tanya, mungkinkah pertarungan itu hanyalah mimpi? Dia segera membuka jendela sistemnya. Tertulis bahwa levelnya kini 10. Semua status dasarnya melonjak hingga 150. Kartu raksasa api penyucian dan item lainnya benar-benar ada di dalam inventarisnya. Chen sadar dia telah naik 9 level hanya dalam 1 malam. Dia mulai merenungkan apa pangkatnya sekarang di sistem akademik. Tiba-tiba, teman sekamarnya, Xiang Zuo, mendekat dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Dengan senyum mengejek, Xiang Zuo menyebutkan bahwa Maong mengatakan Chen adalah orang yang sangat kuat. Di kejauhan, Maong berdiri dengan wajah gugup. Xiang Zuo menatap tajam Chen dan bertanya, apakah dia berniat merebut posisi siswa terbaik di asrama ini? Chen balas menatapnya tanpa rasa takut. Saat itu, Shang Ho datang memberitahu mereka bahwa ujian kenaikan pangkat akan segera dimulai. Lalu, pergi. Kemudian, sambil menuruni tangga kampus, dengan roti di mulut, dia menjelaskan pada kelompoknya bahwa setiap peringkat dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah grafik digital muncul, menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa masih berada di peringkat tingkat rendah, di antara para murid saat ini, peringkat tertinggi hanyalah tingkat D menengah. Dengan sombong, Xiang Zuo membual bahwa dirinya berada di tingkat I menengah, jauh di atas 10 murid rendahan lainnya. Malong melirik ke arah Chen, menyarankannya untuk menargetkan peringkat D demi memberi gertakan pada saingan mereka. Langkah mereka terhenti di sebuah alun-alun yang megah. Sebuah layar raksasa terpampang, mengumumkan dimulainya upacara ujian kenaikan tingkat Universitas Kebangkitan Nasional. Lautan murid berseragam sudah memadati area itu. Namun, di sebuah lorong, terlihat pemandangan tak menyenangkan saat 2 murid berandal menyudutkan seorang anak yang lebih lemah. Ke dinding, Malong langsung mengenali mereka sebagai anak buah Gong Qing dan buru-buru menyarankan agar mereka menghindar. Namun tiba-tiba, kedua perundung itu pucat pasi dan bermandikan keringat dingin. Dengan gemetar, mereka bersujud hingga dahi menyentuh lantai. Memanggilnya Kakak Chen. Xiang Zuo dan Malong, teman sekamarnya, hanya bisa melongo. Mata mereka terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Xiang Zuo terhenyak. Jangan-jangan semua cerita Malong tentang kekuatan Chen memang benar adanya. Sementara itu, Chen terus berjalan dengan santai, seolah tak peduli pada 2 orang yang masih bersujud di belakangnya. Tiba-tiba, langkah Chen dihadang oleh seorang pria berambut biru keabuan. Dia adalah Zhang Jian, salah satu petinggi OSIS. Sambil menyeringai sinis, Zhang Jian langsung mengungkit insiden antara Chen dengan Gong Qing. Dia memperingatkan Chen bahwa Gong Qing adalah adik dari sang ketua OSIS, Gong Ting. Di balik tembok, Malong dan Xiang Zuo hanya bisa bersembunyi dengan cemas. Mereka tahu Zhang Jian bukanlah orang sembarangan. Dia adalah petarung peringkat D, sekaligus tangan kanan
sang ketua. Kecemasan mereka memuncak saat Zhang Jian mulai menargetkan Chen. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Chen, berbisik bahwa ia bisa mencium aroma kekuatan sejati dari jauh. Namun kemudian dia menghina Chen, mengatakan kalau aroma yang tercium darinya hanyalah bau sampah dari kaum rendahan. Chen menatap Zhang Jian tanpa ekspresi, lalu bertanya, "Apa kau anjing?" Wajah Zhang Jian langsung memerah karena murka, dan dia membentak Chen dengan geram. Dengan mata melotot dan gigi bergemeletuk, dia menuntut Chen untuk mengulangi perkataannya. Tepat saat situasi memanas, Gong Ting, sang ketua OSIS, muncul dan menghentikannya. Dia berkata bahwa dirinya sudah menyelidiki insiden perkelahian itu. Dia mengakui bahwa adiknya, Gong Qing, memang bersalah dan pantas dihukum. Setelah itu, Chen dan Gong Ting saling bertatapan dalam keheningan yang menegangkan. Keduanya saling mengukur kekuatan dalam diam. Tak lama, suara dari panggung utama memecah keheningan, mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai. Para murid diinstruksikan untuk naik ke atas panggung sesuai dengan nomor urut mereka. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, tampak siluet dua sosok misterius. Mereka menatap ke arah upacara dari balik jendela besar, bertanya-tanya, apakah akan ada murid berbakat yang muncul tahun ini? Salah satunya, Ling Yu, menyesap teh dari cangkir porselen dengan senyum tenang. 1 jam pun berlalu. Di arena Universitas Kebangkitan Nasional, pembawa acara memanggil nama berikutnya. Xiang Cho. Dari tengah kerumunan, Ma Long bersorak paling kencang untuk menyemangati sahabatnya. Xiang Zhou terlihat gugup namun penuh tekad saat melangkah menuju portal biru yang bersinar di atas panggung. Dia pun menembus cahaya itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Di dalamnya, kabel hitam tebal menjulur dari langit-langit, terhubung pada sebuah jantung mekanis raksasa di tengah ruangan. Itulah inti sihir. Dengan mata yang masih terpejam, ujiannya sederhana. Serang inti itu dengan seluruh kekuatan agar energinya bisa terserap dan diukur. Xiang Zuo mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tenaganya sambil berteriak. Kedua tangannya terangkat ke atas, menciptakan sebuah bola api oranye raksasa. Seketika, dia menembakkan serangan dahsyat itu lurus ke arah mata mekanis sang inti. Ledakan besar mengguncang ruangan, memenuhinya dengan cahaya menyilaukan. Dan suara mendengung. Tak lama, sebuah layar digital menampilkan huruf E untuk peringkatnya saat ini. Para penguji mengonfirmasi hasilnya. Peringkat E tingkat menengah. Di tengah kerumunan, Ma Long bersorak gembira. Namun dia tahu, ini barulah permulaan. Benar saja, layar kembali menyala, menampilkan kategori baru. Potensi. Garis-garis digital berwarna putih berkelip di layar biru, sebelum akhirnya berhenti dan membentuk huruf C. Sebuah jendela ringkasan akhir pun muncul. Hasilnya, peringkat saat ini E menengah, dengan potensi maksimal di peringkat C. Raut wajah Xiang Zhou langsung menunjukkan kekecewaan karena peringkatnya tidak naik. Dia terduduk lesu di anak tangga sambil menundukkan kepala. Ma Long menepuk bahunya, berusaha menghibur sahabatnya itu. Ma Long mencoba menghibur, berkata bahwa nilai mereka mungkin akan lebih buruk darinya. Dan benar saja, hasil ujian teman-teman sekamar mereka mulai muncul di layar. Xiang Yu dan Ma Long sama-sama mendapat peringkat E rendah dengan potensi C. Sementara Xiang Zuo, seperti yang diketahui, I menengah dengan potensi C. Ketiganya hanya bisa terdiam dengan wajah muram. Tiba-tiba, layar kembali berkedip, menampilkan hasil yang mengejutkan. Seorang murid berhasil meraih peringkat D dengan potensi peringkat B. Ketiga sahabat itu sontak menatap layar dengan mulut ternganga. Tak lama, Chang Chen melangkah keluar dari portal biru dengan tawa congkak. Di saat yang bersamaan, layar menampilkan hasil ujiannya. Peringkat D rendah dengan potensi peringkat A. Wajah ketiga sahabat itu semakin masam. Mereka sadar,
Sudah 8 murid yang mencapai peringkat D hari ini. 2 orang penguji saling berpandangan sambil menatap tablet digital mereka. Keduanya terkejut karena tahun ini ternyata dipenuhi oleh begitu banyak murid berbakat. Biasanya, paling banyak hanya ada 2 atau 3 murid yang berhasil mencapai peringkat D dalam satu upacara ujian. Pembawa acara memanggil nama berikutnya. Gong Ting, sang ketua OSIS, melangkah mantap ke atas panggung. Semua mata tertuju padanya saat dia akhirnya memasuki portal. Di mata mereka, dia adalah sang pewaris dari klan terkuat, sekaligus murid nomor 1 di universitas ini. Desas-desus beredar. Katanya, dia sudah mencapai peringkat D sejak 2 tahun lalu. Para siswa pun bertanya-tanya, akankah dia memecahkan rekor sekolah? Di dalam sebuah ruangan temaram, jantung mekanis berdenyut hebat. Seketika, mata birunya terbuka. Gong Ting mengulurkan tangan ke arah inti kekuatan itu. Namun, ia memutuskan untuk menahan sebagian kekuatannya. Seluruh kekuatannya ia simpan untuk pertarungan kelulusan demi menciptakan kesan yang tak terlupakan. Walau tak serius, targetnya tetap menjadi yang teratas di sekolah ini. Tiba-tiba, mata Gong Ting berkilat dengan cahaya oranye yang menyala-nyala. Di luar sana, layar digital berkedip-kedip, memancarkan energi putih dan kuning. Ilmuwan berkumis itu terperanjat saat melihat warnanya berubah. Layar pun berhenti, menampilkan hasil akhir. Gong Ting, peringkat D, tingkat tinggi, potensinya peringkat S. Para penonton terkesima melihat angka setinggi itu di papan skor. Sorak-sorai pun membahana. Semua tangan terangkat ke udara. Zhang Jian bahkan berteriak histeris memanggil nama sang ketua. Konon, Gong Ting adalah orang pertama dalam sejarah sekolah yang punya potensi peringkat S. Malong mengepalkan tinjunya. Raut wajahnya tampak begitu kaget. Sementara itu, Qian yang berdiri di dekatnya hanya memasang ekspresi datar. Di atas panggung, para ilmuwan sibuk berdiskusi. Mereka sepakat untuk segera melaporkan berita ini ke atasan. Potensi peringkat S adalah kasus langka yang akan dilindungi negara. Gong Ting pun melangkah keluar dari area portal. Tepuk tangan dan sorak-sorai dari para siswa menyambutnya. Jauh di puncak gedung pencakar langit, kepala sekolah bertanya pada Ling Yu, apakah dia datang untuk melihat Gong Ting. Ling Yu menatap keluar jendela dan berkata tujuannya bukan hanya anak itu. Ia mengaku lebih tertarik pada hasil sekjen ketimbang Gong Ting. Tepat saat itu, penyiar memanggil nama Qian untuk penilaian peringkatnya. Zhong Jian menghampiri sekjen dengan tawa mengejek. Dia menyuruhnya mendekorasi kamar asramanya secantik mungkin, menyebut teman sekamarnya sebagai kumpulan pecundang. Maong yang marah sontak membalasi perundung, menyuruhnya untuk menunggu dan lihat saja nanti. Tanpa sepatah kata pun, Qian berjalan menuju portal biru yang bersinar itu. Dia memasuki ruang uji yang gelap, di mana jantung mekanis tergantung dari langit-langit. Satu-satunya mata di inti itu terbuka lebar. Qian mengulurkan tangannya. Matanya sendiri berkilat dengan cahaya merah. Ujian tempur kelulusan, sebuah tes yang menggunakan tim berisi 10 anggota. Tim yang menjadi juara pertama akan bergabung dengan Imperial Guild, guild paling bergengsi di seluruh negeri. Di sisi lain, Zhang Jian memperkenalkan murid baru bernama Yan Lin pada Gong Ting. Yan Lin, seorang murid peringkat D, tingkat rendah. Tim mereka kini punya 9 siswa. Semuanya peringkat D. Mereka berencana merekrut Gong Ting untuk melengkapi tim. Gong Ting terlihat penuh percaya diri di tengah sorakan rekan-rekannya. Sementara tak jauh dari sana, Maong dan teman-teman sekamarnya tampak lesu dan murung. Maong melirik jam tangannya dengan cemas. Dia sadar Qian sudah terlalu lama di dalam portal tanpa ada hasil apapun. Siswa lain yang lewat mengejek Seichen, menyebutnya sebagai sampah tak berguna. Mereka yakin dia terlalu lemah. Bahkan, untuk mendapatkan peringkat, Zhang Jian berkata pada Gong Ting bahwa tim mereka sudah lengkap.
dan mengajak semuanya pergi karaoke. Gong Ting setuju dan mulai beranjak pergi. Namun tiba-tiba, layar digital di panggung mulai berkedip-kedip dengan garis-garis putih. Sebuah huruf D muncul di layar. Malong dan teman-temannya menatap papan skor itu dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka benar-benar tak percaya dengan hasil tersebut. Malong berteriak girang sambil menunjuk ke arah papan. Gong Ting tampak terkejut, sementara Zhang Jian hanya bisa melongo tak percaya. Papan itu mengonfirmasi, Chen adalah peringkat D tingkat tinggi. Di dalam ruang uji, inti mekanis itu bergetar hebat dan mulai mengeluarkan keringat. Sebuah pesan sistem berwarna biru pun muncul. Pesan itu menyatakan adanya kelainan pada inti. Sistem meminta sang siswa untuk mengulang tes karena hasilnya kemungkinan besar tidak akurat. Chen menatap layar statistik digitalnya. Setiap kategori bernilai 150 poin. Dia sadar tubuh normalnya saja setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Dia pun memutuskan untuk mengetes kelas terlemahnya lebih dulu. Layar pemuatan perubahan kelas pun muncul. Seketika, Chen berubah menjadi Raja Greyhound. Topeng tulang putih menutupi separuh wajahnya, dan mata kanannya bersinar merah menyala. Peringkat di layar luar kembali berubah. Layar itu berkedip sejenak, lalu menampilkan peringkat C, tingkat menengah. Para siswa di kerumunan berteriak histeris, memegangi kepala mereka karena tak percaya. Zhang Jian berteriak, menuduh mesin itu pasti sudah rusak. Para ilmuwan berkeringat dingin, bertanya-tanya apa yang terjadi pada sistem. Di dalam sana, getaran inti terasa semakin kencang. Chen sadar, kelasnya yang lain pasti jauh lebih kuat dari peringkat C. Dia memicu perubahan kelas berikutnya, berubah menjadi iblis dari jurang neraka. Kini, tanduk merah tumbuh di kepalanya. Matanya bersinar biru. Energi ungu berputar-putar di sekujur tubuhnya. Jantung mekanis itu berdebar semakin cepat, meneteskan lebih banyak keringat. Di luar, badai ungu raksasa terbentuk di langit. Awan berputar membentuk pusaran besar, diiringi sambaran petir. Para penghuni asrama berkerumun ketakutan. Mereka yakin sesosok monster dahsyat telah lahir. Layar digital di panggung mulai mengalami gangguan dengan garis warna-warni. Sebuah huruf S kuning raksasa muncul di bawah peringkat potensial. Ilmuwan berkumis itu berteriak kaget. Dia bertanya-tanya, mungkinkah ada siswa berperingkat S lain di sekolah ini? Gong Ting menatap panggung dengan wajah tegang. Tiba-tiba, tanda peringatan merah berkedip di layar. Tertulis, kesalahan sistem. Sebuah pesan muncul. Sistem tidak dapat menentukan peringkat karena daya yang dilepaskan terlalu besar. Zhang Jian berteriak dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang ruang pengujian. Kobaran api dan energi biru menyelimuti panggung seketika. Dua ilmuwan bergegas panik menuju pusat asap. Mereka berteriak bahwa inti sistemnya kelebihan muatan dan semua bahaya harus segera diperiksa. Seketika, mata Chen berkilau dalam cahaya sayan yang terang saat sebuah kemampuan mulai aktif. Heksagon digital hijau muncul di atas kepala para murid, menandakan status mereka sebagai rank E. Namun saat menatap Gong Ting, ia melihat heksagon pink yang menunjukkan rank C tingkat menengah. Chen menyadari, bahkan sang ketua OSIS pun menyembunyikan kekuatan sejatinya. Para ilmuwan lantas mengumumkan bahwa evaluasi peringkat ditunda hingga esok hari. Maong dan Xiangzhou tak bisa menahan kegembiraan mereka, memuji Chen atas kejeniusannya yang luar biasa. Namun, momen itu dirusak oleh kedatangan Zhang Jian yang penuh amarah. Dia meneriaki Chen, mengacungkan jarinya tepat di depan wajah sang pemuda. Ia menuduh Chen telah merusak mesin berharga itu dan menyia-nyiakan waktu Dewan Mahasiswa yang terhormat. Chen mengepalkan tangannya erat hingga percikan listrik kuning mulai berderak di sekitar kepalanya. Niat untuk menghajar Zhang Jian
terlintas di benaknya. Gong Ting akhirnya menengahi, menyuruh Zhang Jian berhenti bersikap kekanakan. Ia lalu berbalik, dan secara pribadi mengundang Chen untuk bergabung dengan tim elitnya dalam ujian kelulusan. Zhang Jian tampak frustrasi, karena tim mereka sebenarnya sudah penuh. Gong Ting sadar ia harus mendepak satu anggota demi Chen. Ia pun mengulurkan tangan ke bahu Chen sebagai tanda selamat datang. Namun, Chen dengan dingin menepis tangan itu dan berkata, "Aku tidak tertarik." Gong Ting dan Zhang Jian terperangah mendengar penolakan itu. Zhang Jian berteriak, "Kau tahu, tim kami adalah yang terkuat di seluruh akademi." Chen menoleh sedikit, menatapnya dengan dingin. "Kau berisik sekali. Jangan pernah ganggu aku lagi." Amarah Zhang Jian meledak, hingga percikan api keluar dari mulutnya. Para murid berbisik, tak percaya ada yang berani menolak sang ketua OSIS. Chen berlalu begitu saja, dengan wajah datarnya. Sementara itu, Maong dan yang lain hanya bisa bersembunyi, sambil menatap tak percaya. Gong Ting hanya bisa terdiam, menatap punggung Chen yang menjauh. Dari atas gedung, kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu mengamati semuanya. Ling Yu tersenyum tipis dan berkata, "Ini jadi semakin menarik." Ia menambahkan, Gong Ting yang terlahir dari keluarga terpandang baru saja menerima penolakan yang sama saja seperti sebuah deklarasi perang. Di bawah sana, Gong Ting hanya bisa menunduk. Ia mulai ragu. Apakah hasil penilaian kekuatan tadi benar-benar akurat? Di sampingnya, Zhang Jian mengepalkan tangan dengan wajah memerah. Ia menawarkan diri untuk memberi pelajaran pada Chen. Namun, Gong Ting menatapnya tajam dan bertanya, "Apa kau mau merendahkan dirimu?" Gong Ting kemudian berbalik, memberitahu timnya bahwa ia tak lagi berselera untuk pergi karaoke. Ia berkata pada Zhang Jian, apapun yang akan dilakukannya nanti bukanlah tanggung jawabnya. Sebuah senyum licik terukir di wajah Zhang Jian. Ia baru saja mendapat lampu hijau. 10 menit berselang, seorang murid berambut perak melapor pada Zhang Jian bahwa Chen telah meninggalkan sekolah dan sedang dalam perjalanan pulang. Zhang Jian menginjak kaleng soda hingga remuk. Ia tampak tak sabar untuk menyergap Chen di luar gerbang akademi. Sementara itu, Chen berjalan santai di pinggir jalan dengan hirbat terpasang. Pikirannya melayang kembali ke sebuah kenangan kelam. Sebuah kilas balik memperlihatkan sekelompok pejuang berdiri di hadapan mata raksasa berwarna pink yang bersinar mengerikan. Itulah sang monster. Rat tentakel-tentakel raksasa bermata merah menyembur dari tanah, meluluh lantakan guild mereka dalam sekejap. Chen menjelaskan, saat itulah Rat akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa kini, Chen berdiri di jalanan yang retak. Ia punya rencana untuk melacak Rat, tapi ia butuh modal yang sangat besar untuk memulainya. Kakinya berhenti di depan sebuah bangunan megah bergaya klasik. Di papan, namanya tertulis, Mayetil Monster Exchange. Chen pun melangkah masuk ke dalam gedung pertukaran itu. Dindingnya dipenuhi berbagai macam kapak, perisai, dan pedang untuk dijual. Ia meletakkan beberapa taring monster di atas meja konter. Petugas yang berjaga menatap taring-taring itu dengan dahi berkerut. Rekan kerjanya, Nona Li, mengenali benda itu sebagai taring greyhound. Namun, si petugas pria malah memasang wajah meremehkan. Ia menjelaskan bahwa tempat ini hanya melayani para pejuang hebat. Ia menyebut taring rank A itu sampah tak berharga dan pergi begitu saja. Ia menyuruh Nona Li untuk menyelesaikan transaksi itu. Chen melirik ponselnya dan melihat notifikasi uang masuk sebesar 18.000. Cukup untuk membayar sewa, gumamnya. Chen kemudian mengangkat tangannya ke depan. Partikel digital berwarna pink dan ungu mulai terbentuk di telapak tangannya. Sebuah pedang raksasa bergerigi berwarna ungu pun muncul dari udara kosong. Chen menatap pedang yang bersinar itu. Ia yakin ini adalah item langka tingkat rangka. Di belakang, si petugas menyindir Nona Li, mengatakan item rank harganya jutaan dan sangat langka. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Qingxi
memasuki ruangan. Matanya terpaku pada pedang itu. Ini bukan rank A atau B, katanya. Ini adalah item rank S dari Abyssal Land. Petugas tadi langsung membeku ketakutan. Wajahnya memerah, matanya melotot, dan ia menjerit tak percaya. Qingxi bergegas menghampiri Qian dan menjabat tangannya dengan erat. Ia berkata, ini adalah sebuah kehormatan, dan mempersilakan Qian ke ruang VIP. Qian menatapnya dengan tenang. Ia langsung tahu, pria ini adalah pemimpin Guild Mythil. Di ruang VIP yang mewah, mereka duduk di sofa yang empuk. Qingxi langsung ke intinya, menanyakan harga yang diinginkan Qian untuk pedang itu. Dengan mata memerah, Qian menatap lurus dan berkata, 1 juta. Qingxi terkesiap, menjelaskan kalau pedang itu nilainya puluhan juta. Qian menegaskan kalau dia hanya ingin menjadikan pedang itu sebagai jaminan pinjaman. Dia berjanji akan melunasi 1 juta itu hanya dalam waktu 1 bulan. Qingxi pun terkesan dengan ketenangan dan rasa percaya diri pemuda di hadapannya. Qian duduk santai di sofa mewah, menyesap minumannya seolah tak ada beban. Dari gerak-geriknya, Qingxi tahu pemuda ini bukan orang sembarangan. Qian menawarkan pelunasan dalam sebulan, ditambah bunga 10%. Sadar pembicaraan ini akan serius, Qingxi meminta Nona Li meninggalkan ruangan. Sambil membetulkan kacamatanya, seulas senyum licik terukir di wajah Qingxi. Dia sudah tahu, Qian adalah mahasiswa dari Universitas Kebangkitan Nasional. Dia lalu mengungkit soal ujian kelulusan yang akan datang sebulan lagi, dengan hadiah utama sebesar 1 juta. Jumlah dan waktunya semua cocok dengan penawaran Qian. Qingxi sadar, pemuda ini benar-benar butuh uang, maka dia pun mengajukan penawaran balasan. Qingxi memberitahu Qian bahwa dia akan memberinya pinjaman 1,5 juta tunai saat itu juga, dan untuk bulan pertama tidak akan ada bunga sama sekali. Qingxi berdiri, mengulurkan tangannya pada Qian. Dia tidak hanya menawarkan uang, tapi juga sebuah pertemanan. Qian mendengarkan dalam diam saat Qingxi berjanji akan menjaga kerahasiaan pertemuan mereka. Sambil tersenyum, Qingxi berharap Qian mau menggunakan bursanya untuk semua transaksi ke depannya. Qian mengamati pemimpin serikat itu, terkesan dengan analisisnya yang tajam. Dia pun memutuskan untuk bisa melenyapkan murka sang Raja Iblis. Dia membutuhkan sekutu yang bisa dipercaya. Keduanya pun berjabat tangan di tengah ruangan. Qingxi meletakkan tangannya di atas gulungan sihir, dan sebuah segel kuning berpendar dengan percikan listrik. Seketika, notifikasi di ponsel Qian mengonfirmasi transfer dana sebesar 1,5 juta. Qingxi lalu bertanya, senjata apa yang akan Qian pakai untuk ujian kelulusan? Karena pedang peringkat S miliknya kini menjadi jaminan. Dia bahkan menawarkan untuk meminjamkan Qian peralatan peringkat A atau B dari tokonya. Qian menolak dengan tenang sambil mengangkat tangan kirinya. Panel-panel digital berwarna merah muda muncul di udara, dan dari sana muncul pedang besar berwarna ungu keabuan. Identik dengan yang pertama. Qian memegang senjata yang berpendar itu dengan santai. Mata Qingxi dan para asistennya terbelalak. Mereka ternganga tak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Qian melangkah keluar, meninggalkan Qingxi yang mempromosikan Nona Li atas pelayanannya yang baik. Dia menaiki taksi menuju terminal bus, lalu berdiri menunggu di luar gedung besar itu. Sebuah kenangan pahit terlintas di benaknya. Saat dia masih menjadi pekerja non-awakener yang kesulitan membayar sewa, adiknya, Se-yun, berusaha menghiburnya saat mereka menatap saldo rekening yang hanya tersisa $15,60. Saat itu, Se-yun merobek surat penerimaan dari Institut Seni Bergengsi, mengorbankan mimpinya. Sambil menangis, dia berkata ingin tetap bersama kakaknya. Lamunannya buyar saat sebuah teriakan kat terdengar. Dia menoleh dan melihat seseorang berlari ke arahnya. Qian langsung memeluk adiknya dengan erat. Sang adik tampak kaget dengan mata membelalak. Sebuah senyum lembut terukir di wajah Qian.
Tapi adiknya, Ciun, malah cemberut sambil memukul dadanya. Bertanya, apa kakaknya bertingkah aneh karena seorang gadis? Chen hanya tertawa, lalu mengambil alih koper kuning adiknya. Mereka berjalan bersama di bawah langit yang cerah. Ciun terus berceloteh dengan semangat, sementara Cien memperhatikannya dengan tatapan hangat. Dia bersumpah, di kehidupannya yang sekarang, dia akan melindungi adiknya. Adegan beralih ke sebuah gang gelap. Di sana, Zhang Jian berdiri dikelilingi oleh beberapa pria bertopeng. Dia menunjuk sebuah titik di peta, jalan pulang yang akan dilewati Cien. Dia menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dia teringat saat Cien menyuruhnya untuk tutup mulut. Zhang Jian menggeram marah. Dia bersumpah akan menghancurkan Cien agar tidak bisa ikut ujian. Kelulusan. Wajahnya menggelap saat dia mengeluarkan belati bergerigi yang berpendar. Dia menyebut Cien seorang penjilat sambil tertawa sinis. Sementara itu, di jalanan, Cien dan Ciun berjalan pulang bersama. Sambil meminum susu kotaknya, Ciun bertanya, apa kakaknya stres karena ujian kelulusan? Dia menyuruh Cien untuk santai, lalu mulai menyanyikan lagu tentang kepercayaan diri. Cien menatap adiknya, berpikir betapa pria seringkali membangun dinding emosi. Di gang terdekat, Zhang Jian dan anak buahnya mengamati mereka dari kegelapan. Zhang Jian tertawa licik, menyadari gang itu adalah titik buta tanpa kamera pengawas. Benar-benar hari keberuntungan baginya. Tiba-tiba, Cien menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan hawa keberadaan beberapa orang yang bersembunyi di depan. Tatapannya mengarah ke sudut jalan yang gelap, menangkap siluet mereka. Dengan tenang, Cien merogoh saku dan mengeluarkan sepasang herbat nirkabel. Dia lalu dengan lembut memasangkan herbat itu ke telinga adiknya. Aku sedang suka lagu ini, katanya. Ciun menutup mata, menikmati musiknya. Tak sadar kalau Cien kini berjalan selangkah di depannya. Mata Cien berpendar dengan cahaya biru. Dari kegelapan, Zhang Jian dan kelompoknya akhirnya menampakkan diri. Panel heksagonal biru muncul di atas kepala mereka, menampilkan Zhang Jian sebagai hunter peringkat D dan yang lainnya peringkat E. Di belakangnya, Ciun masih asyik mendengarkan musik. Cien teringat saat dia kehilangan adiknya di tahun 2160 dan bagaimana dia terlahir kembali di tahun 2167. Setelah 7 tahun terpisah, ia akhirnya kembali pada keluarganya. Namun, amarah kini membara di wajah Cien. Aura petir kuning meledak dari sekujur tubuhnya. Tatapan matanya berkilat tajam, penuh amarah yang tak tertahankan. Dalam sekejap, Cien melesat bagai sambaran kilat kuning. Dia menerjang maju, menghantamkan tendangan telak ke wajah lawannya. Penyerang lain hanya bisa terpaku. Diliputi rasa gentar, Cien terus melangkah maju tanpa ragu, seolah menikmati alunan kehancuran di sekitarnya. Dia menerobos kepungan musuh. Setiap pukulan dan tendangannya menjatuhkan beberapa orang sekaligus. Dengan mudah ia menghindari sabetan tongkat kayu, lalu balas menghajarnya hingga terpental jauh. Sebuah lengan ia cengkram, dan dalam sekejap, suara tulang patah menggema. Jeritan kesakitan yang menyayat pun terdengar. Tanpa ampun, Cien melayangkan bogem mentah ke wajahnya. Bum! Hantaman itu menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Para berandalan itu gemetar ketakutan. Monster macam apa dia? Namun Cien terus maju, menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Zhang Jian mengaum marah. Ia menerjang Cien dengan sebilah pisau bergerigi di tangan. Namun Cien menyambutnya dengan tinju petir yang dahsyat. Tepat di wajah Zhang Jian, tubuhnya terhempas ke aspal, menciptakan kawah kecil diiringi ledakan yang memekakan telinga. Cien berdiri dengan angkuh, menatap rendah sang penindas yang kini terkapar tak berdaya. Matanya berkilat merah darah. Dengan suara dingin, Cien berkata, "Sudah aku peringatkan, jangan pernah menggangguku lagi."